Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Brenda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Selamat siang, Brenda. Apa kabar hari ini? Selamat siang, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, syukur kalau baik-baik saja. Semoga juga hari ini lancar ya semuanya ya, Brenda ya. Amin. Oke. Terima kasih, Brenda, sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Mungkin hari ini apa ada hal khusus yang ingin Ibu bicarakan? Mungkin terkait dengan kegiatan di kelas atau peserta didiknya Bu Endah mungkin? Iya, terima kasih sudah memberikan waktu, Bu Dia. Iya, saya sedang mengalami masalah dengan beberapa siswa di kelas. Mereka sering sekali tidak fokus dan sulit sekali untuk mengarahkan mereka agar tetap mengikuti pelajaran itu dengan baik, Bu Dia. Saya paham Bu Endah. Memang tidak hanya Bu Endah mungkin yang mengalami seperti itu ya, banyak yang lainnya juga. Saya mengerti banget perasaannya Bu Endah. Nah, sekarang apakah masalah ini terjadi pada beberapa siswa atau semua siswanya Bu Endah satu kelas ya? Sekitar ada 3-4 siswa yang sering sekali mengganggu jalannya pembelajaran. Mereka tidak hanya kurang fokus, tetapi juga sering mengalihkan perhatian siswa lain. Jadi mereka itu sering mengganggu temannya. Oh begitu ya, baiklah. Jadi ini sepertinya lebih ke arah masalah perilaku ya Bu Endah ya, dan fokus mereka dalam belajar begitu. Apakah Ibu sudah mencoba strategi tertentu untuk menangani hal tersebut Bu? Iya benar. Saya sudah mencoba beberapa metode seperti memberikan tugas tambahan, mengubah posisi duduk mereka, bahkan berbicara secara pribadi dengan mereka. Tapi sejauh ini belum banyak perubahan yang terjadi sama mereka. Begitu. Tindakan Bu Endah itu sudah bagus loh Bu, itu sudah langkah yang bagus sekali nih. Sebelum kita mencari solusi yang lain, saya ingin lebih memahami situasi di kelasnya Bu Endah. Nah, menurut Ibu, faktor apa yang paling mempengaruhi perilaku mereka? Dan apakah mungkin ada alasan tertentu sehingga mereka itu tidak fokus dalam belajarnya, Bu Endah? Saya berpikir mungkin mereka bosan atau tidak tertarik dengan materi yang saya sampaikan. Beberapa dari mereka sepertinya lebih suka bergerak atau melakukan hal-hal yang praktis daripada hanya mendengarkan saya berbicara. Oh, bisa jadi salah satu faktor penting itu Bu Endah. Terkadang siswa memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang lebih suka bergerak, seperti salah satu murid tadi Bu Wenda, itu tipenya kinestetik ya. Ada lagi yang suka melihat, tipe visual, dan ada yang auditori. Oh, sekarang bagaimana kalau kita coba mengintegrasikan aktivitas yang lebih bervariasi untuk memenuhi kebutuhan mereka? Maksud Ibu seperti memberikan lebih banyak kegiatan yang melibatkan gerakan atau permainan begitu. Tepat sekali Bu Enda, betul sekali. Jadi kita bisa mencoba metode pembelajaran yang lebih interaktif, seperti permainan edukatif, diskusi kelompok, atau kegiatan fisik yang tetap sesuai dengan materi. Ya, ini bisa membantu mereka yang sulit diam di tempat dan lebih suka bergerak. Apa menurut Ibu itu akan membantu di kelas Ibu? Saya belum pernah mencoba metode itu, tapi sepertinya menarik. Mungkin mereka memang butuh sesuatu yang lebih aktif. Tapi saya khawatir, Bu Dia, apakah ini tidak akan mengganggu siswa yang sudah fokus? Nah, kekhawatirannya Bu Enda ini memang wajar, Bu. Kita
mungkin bisa mulai dari yang hal kecil. Misalnya hanya 1 sesi dalam 1 minggu untuk melihat bagaimana respon mereka. Setelah itu kita evaluasi apakah metode ini efektif atau perlu disesuaikan lebih lanjut. Bagaimana menurut Bu Endah? Saya setuju. Mungkin bisa saya coba minggu depan dan lihat bagaimana hasilnya. Saya juga tertarik untuk melihat apakah ini bisa memotivasi siswa yang lain. Bagus sekali. Selain itu, mungkin Ibu bisa memberi peran kepada siswa-siswa yang aktif. Misalnya, mereka bisa menjadi pemimpin kelompok saat kegiatan. Jadi, energi siswa yang aktif itu bisa tersalurkan dengan baik dan mereka akan merasa memiliki tanggung jawab. Itu ide yang bagus. Saya sering melihat mereka aktif di luar kelas. Mungkin memang perlu mereka butuh tantangan tambahan di dalam kelas. Iya, betul sekali. Kadang-kadang dengan memberikan tanggung jawab lebih, mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk berperilaku lebih positif. Nah, apa ada tantangan lain yang Ibu hadapi selain tantangan saat mengajar tadi? Sementara ini itu saja yang paling mengganggu. Saya akan coba saran dari Budia dan nanti saya akan laporkan bagaimana hasilnya. Tentu saja Bu Endah, saya yakin Ibu bisa mengatasi semua tantangan ini dengan baik. Jika ada perkembangan atau butuh bantuan atau diskusi lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya lagi. Terima kasih sudah terbuka dalam sesi ini. Terima kasih banyak atas saran-sarannya, Budia. Saya merasa lebih tenang dan punya strategi baru untuk dicoba. Sampai jumpa di sesi berikutnya, Budia. Sama-sama Bu Endah, saya juga senang. Sampai jumpa lagi juga di sesi berikutnya. Assalamualaikum Bu Endah, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang, Budia. Assalamualaikum, Budia. Waalaikumsalam Bu Endah. Selamat siang, bagaimana kabarnya hari ini, Budia? Selamat siang juga Bu Endah, Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Bu Endah juga hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih Budia sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini. Nah, hari ini apakah ada sesuatu yang ingin Budia bicarakan atau diskusikan atau kita bahas bersama, Budia? Sebenarnya ada ini Bu Endah, begini. Ada sesuatu yang mengganggu saya belakangan ini. Saya merasa ada sedikit ketegangan dengan salah satu rekan kerja saya Bu di sekolah. Namanya Bu Ana. Kami sering berbeda pendapat, terutama dalam hal pendekatan pengajaran. Dan ini membuat suasana kerja jadi tidak nyaman. Baik, saya paham. Perbedaan pendapat memang bisa menimbulkan ketegangan, apalagi dalam lingkungan kerja. Bisa diceritakan lebih lanjut seperti apa perbedaan pendapat yang terjadi, Budia? Jadi begini Bu Endah, Bu Ana ini seringkali menggunakan metode yang lama. Metode pengajarannya menurut saya itu kurang melibatkan siswa secara aktif. Dia lebih banyak menggunakan ceramah, sementara saya lebih suka metode diskusi dan kolaboratif. Ketika saya mencoba memberikan masukan, rasanya beliau tidak terbuka. Bahkan beberapa kali saya merasa bahwa dia menganggap metode saya yang malah tidak efektif, begitu Bu Endah. Perbedaan metode mengajar memang umum terjadi.
Apalagi setiap guru pasti punya gaya masing-masing. Bagaimana Budia merespon ketika terjadi perbedaan pendapat? Dan bagaimana komunikasi antara Budia sama Bu Ana selama ini? Selama ini saya berusaha memberi masukan secara baik sih Bu Enda, jadi bicara baik-baik begitu. Tapi kadang saya merasa dia defensif, kurang terbuka begitu. Sejujurnya saya mulai merasa frustasi karena setiap kali saya mengajak berdiskusi soal ini, suasana jadi tegang. Rasanya sulit untuk mencapai kepahaman. Frustasi itu wajar, Budia. Terutama ketika niat kita untuk memberi masukan tidak diterima seperti yang kita harapkan. Mungkin kita bisa melihat ini dari dua sisi. Bagaimana Budia menyampaikan masukan dan bagaimana cara Bu Ana menerimanya. Menurut Budia, apakah cara Budia memberi masukan sudah sesuai atau mungkin ada ruang untuk memperbaikinya? Saya mencoba untuk bersikap sopan, tapi mungkin cara saya yang terlalu langsung ya Bu Enda ya. Kadang saya lupa mempertimbangkan perasaannya dia, terutama saat situasinya sudah menegangkan. Itu bisa terjadi pada siapa saja. Mungkin kita bisa coba pendekatan yang lebih kolaboratif daripada terlihat seperti kritik. Misalnya, daripada mengatakan metode ini kurang efektif, Budia bisa mengatakan, menurut saya ada cara lain yang mungkin bisa melibatkan siswa lebih aktif. Apakah pendapat Bu Ana kalau kita coba metode ini bersama? Oh, itu ide bagus Bu Enda. Jadi lebih fokus ke kolaboratif ya Bu, kolaborasi ya Bu Enda ya. Bukan sekedar memberi saran aja begitu nggih. Iya, betul Budia. Dengan cara ini mungkin Bu Ana akan merasa lebih dihargai karena dia dilibatkan dalam proses mencari solusi. Komunikasi yang baik dimulai dari saling mendengarkan. Pernahkah Budia mencoba mendengarkan alasan Bu Ana memilih metode pengajarannya? Jujur sih Bu Enda, belum pernah saya tanyakan secara mendalam. Mungkin saya terlalu fokus pada perbedaan kami dan kurang mencoba memahami alasannya Bu Ana. Nah, itu bisa jadi kunci Budia. Coba ajak diskusi dengan niat untuk memahami sudut pandangnya. Tanyakan apa yang menurut Bu Ana berhasil dari metode yang dia gunakan dan mengapa dia memilihnya. Dengan begitu, Budia membuka ruang untuk dialog yang lebih terbuka dan tidak sekedar berdebat. Saya setuju Bu Enda. Mungkin saya memang perlu lebih banyak mendengarkan daripada memberi saran terus-menerus. Iya, benar sekali. Dan kalau ketegangan masih terjadi, penting juga untuk menjaga profesionalisme. Jika diskusi mulai memanas, mungkin Budia bisa istirahat sejenak dan kembali membicarakannya di waktu yang lebih tenang. Ada kalanya kita juga perlu mengatur emosi agar suasana kerja tetap positif. Itu masuk akal. Saya akan coba lebih terbuka dan fokus pada kerjasama daripada fokus pada perbedaan itu sendiri. Bagus, Budia. Komunikasi efektif memang memerlukan waktu dan kesabaran, tapi hasilnya sangat positif. Jangan lupa, setiap orang punya pendekatan berbeda, dan mungkin dari perbedaan itu kita bisa belajar sesuatu. Jika perlu, Budia bisa juga minta bantuan pihak ketiga, seperti kepala sekolah, untuk menjadi fasilitator diskusi jika situasinya semakin rumit. Terima kasih Bu Enda. Saya merasa lebih tenang setelah berbicara dengan Bu Enda. Saya akan coba saran-saran tadi dan berusaha untuk lebih sabar dan kolaboratif. Sama-sama Budia, saya yakin
Bu Dia pasti bisa menangani ini semua dengan baik. Jika ada perkembangan atau butuh bantuan lagi, jangan ragu dan sungkan untuk menghubungi saya. Siap, Bu Enda. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu untuk saya. Sama-sama Bu Dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi, Bu Enda, di lain Ya, waktu. ya.